Apa cukup udah? Terusin apa enggak nih? Lagi? Terus? Oke, siap. Semangat luar biasa. Kelang ini lah capek. Yang penting mah paham ya. Terlalu bersemangat tadi mah tuh. Dah sama gimana artinya tuh? Ngerasa diri males gitu. Yang paling enak meraup keuntungan pahala itu duduk di majelis ilmu. Ngerasa malas diri saya, ngerasa malas. Puasa unggal poe henteu. Ya tuh. Puasa setiap hari enggak. Sedekah setiap anak keluar rumah enggak. Bahasanya bagi-bagi uang jarang. Mana itu? Udah gitu apa lagi? Salat enggak sampai bengkak-bengkak. Nah gitu. Salat enggak banyak. Apaan lagi tuh? Ibadah-ibadah gitu ya kalau dibilang sadar diri ya nih. Sadar diri nggak bisa sebanyak orang-orang yang wah jago-jago dah, hebat-hebat dah. Ibadahnya luar biasa. Ane sadar diri, ane orang males. Maka ane tahu pahala yang bisa kita raup sebanyak-banyaknya yang sangat besar itu ketika kita duduk di majelis ilmu. Jadi kalau lagi ngomongin ilmu tuh semangatnya luar biasa. Karena apa? Pengen ngasih tahu lagi nih, hati-hati ente males cari ilmu. Ini tuh. Ane pengen ngingetin lagi ke diri anda sendiri nih. Lagi ngingetin ke diri anda sendiri bahwa cari ilmu itu penting. Untuk apa? Untuk kalau ente pengen tinggi derajat. Kalau ente pengen diampuni semua dosa ente. Kalau ente pengen apaan sukses dunia akhirat. Ente duduk di majelis ilmu. Itu ngingetin anda. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi kalau lagi ngomongin itu tuh kayak. Jadi kesangannya tuh. Bismillah. Sekarang bapak apaan sih? Hajru. Udah hajar sekarang? Ya. Yakin? Gitu. Itu aja, coba baca dulu. Rohan udah selesai nih. Oke, siap. Baca. Kono baca ya teh. Tuh dititah macam apa lihat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala ma'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Wallahu anqaw ila anqaw. Faslun fi hajri syafi wal muflis. Wal hajru lugatan al man'u wa syar'an man'u tasharrufi fil mali bi khilafi tasharrufi fil ghairihi fatalaki fayanfudu minasyafi wa ja'ala musannifu hajra ala sittatin minal ashkhasi as-sabiyyi al-majnuni wasyafihi wa fasharruhu al-musannifu biqaulihi al-mubajiri limalihi. Bas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kita selesai bahas tentang penggadaian, ya. Pergadaian atau penggadaian kemarin kita sudah bahas. Selesai seluruhnya dari mulai apa? Rukun dan persyaratan, ya. Jadi besok-besok kalau kita pengen menggadaikan sesuatu kita harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau masih ada permasalahan-permasalahan yang lebih detail lagi yang belum kita ketahui lagi silakan tanyakan, ya, tentang rohan, tentang gadai menggadaikan barang. Yang dimana sedikit diulas, dimana menggadaikan sesuatu itu harus menggadaikan karena hutang yang sudah dibuat, ya. Jadi jangan menggadaikan sesuatu tapi hutangnya belum. Itu yang pertama. Keduanya lagi barang yang akan digadaikan itu yang pertama barangnya itu kalau dibilang harus barang-barang yang bisa diperjualbelikan, ya, karena nggak bisa menggadaikan barang-barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena si gadai ini adalah suatu jaminan ketika tidak bisa membayar hutangnya, barang tersebut akan dijual untuk membayar hutang, bukan seluruhnya dimiliki, bukan. Sisanya tetap balikin lagi, ya, sisanya tetap balikin lagi. Tapi ini adalah jaminan untuk dapat terbayar hutangnya. Jelas ya? Itu salah satu di antara yang kemarin kita sudah bahas tentang gadai atau menggadaikan. Nah sekarang dari mulai jual beli, pesan memesan, ya kan? Itu ada dikatakan sampai gadai menggadaikan pun
ada persyaratan yang dia makan apa? Mutlak tasarruf. Mutlakit tasarruf. Mutlak tasarruf itu apa? Mutlak tasarruf orang yang boleh bertransaksi. Sederhananya itu. Mutlak tasarruf itu orang yang boleh bertransaksi. Mau jualan, ya enggak? Pinjam meminjam, mau apapun itu. Pokoknya mutlak tasarruf itu adalah orang yang boleh transaksi. Emang ada orang-orang yang nggak boleh bertransaksi? Ada. Siapa? Ini yang dikatakan mahjurun alaih. Al-mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang dilarang bertransaksi. Yang nggak boleh bertransaksi. Makanya ini babnya nih, ini pasalnya nih. Faslun fi hajris safih wal muflis. Pasal ini ya menjelaskan tentang hajar safih wal muflis. Dihajarnya katanya safih, orang yang safih, al muflis dan orang yang bangkrut. Safih ini adalah orang-orang yang tidak tahu bertransaksi karena dia suka mubadzir, tabdzir, sudah buang-buang duitnya, ya buang-buang duit, nanti kita bahas sedikitnya. Katanya ini pasal menjelaskan tentang kedua hal tersebut, bahkan lebih dari itu, ya. Yang penting orang yang nggak boleh transaksi, nggak boleh jual beli dia. Kita mau jual sesuatu sama orang yang lagi dihajar. Dalam artian ini anak ngomong lagi dihajar nih, lagi dilarang transaksi lah gitu aja ya. Jadi kita mau transaksi sama orang yang dilarang transaksi. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya enggak? Ente yang rugi nanti ketika ente diambil benda yang ente sudah jual atau harga yang sudah dibayar ke ente direbut kembali. Karena apa? Karena akad yang di awal itu tidak sah. Jelas? Makanya dikatakan wal hajru. Ya, wal hajru. Pasal ini menjelaskan tentang hajar safih wal muflis. Tapi lebih luas dari itu. Wal hajru. Ya. Lughatan al-man'u. Hajarnya apaan? Yang kalau bahasa Indonesia kan hajar itu kan kayak pukul ya. Hajar itu dihajar, dipukul kan. Hajar itu di apa? Hah? Gaskan ya. Ya pokoknya dihajar kan sama-sama tahu tuh hajar tuh kalau nggak pukul, tendang apa dan sebagainya. Ya. Kayak seakan kan menyakiti dan apa. Enggak. Hajar itu aslinya al-man'u. Ya. Al-man'u. Jadi kalimat hajar itu ya secara lughah katanya maknanya al-man'u, dilarang, terlarang, ya. Cegah, ya. Tercegah. Man'u, tercegah, terlarang dan lain sebagainya. Jadi hajar itu tercegah, terlarang dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalimat hajar sama hijir. Ini jangan sampai terbalik ya. Ya, dibacanya al-hajru. Al-hajru. Ya. Fathah awalnya, sukun tengahnya. Jangan sampai kasroh awalnya, ya kan? Walaupun sukun tengahnya. Karena beda lagi. Hijir, beda lagi. Hijir, itu beda lagi. Hijir itu bisa bermakna kuda. Hijir itu bisa bermaknakan lengkungan. Ya kan? Seperti hijir Ismail. Ya, yang di Mekah kan ada hijir Ismail tuh. Itu hijir. Nggak boleh disebut hajar. Walaupun di situ ada tumpukan batunya. Nggak boleh itu hajar Ismail. Itu hijir Ismail. Hijir bisa dimaknakan lagi apa? Bisa dimaknakan lagi kuda dan lain sebagainya. Makna hijir itu banyak ya. Tapi kalau hajar ya, hajru. Beda lagi dengan kalau sungguh fathah awalnya, fathah juga tengahnya, hajar. Ya. Hajar itu artinya batu. Jadi ini penyebutannya harus hajar. Hajar ya. Hajru. Wal hajru katanya. Hajar ini maknanya apa? Terlarang atau tercegah. Tapi kalau menurut syariat definisinya apa? Wa syar'an man'ut tasarrufi fil mali. Hajar ini ya, hajar ini katanya kalau di dalam syariat, hajar ini adalah man'ut tasarrufi fil mali, dilarang bertransaksi dalam harta. Jadi kalau di dalam syariat yang namanya hajar itu ya, dihajar tandanya dilarang bertransaksi dalam hartanya. Pokoknya dilarang bertransaksi dengan harta. Pokoknya urusan harta nggak boleh transaksi. Mau dia minjem nggak boleh. Ya, mau dia jual nggak boleh. Mau dia wakaf nggak boleh. Mau apapun itu sewa nggak boleh. Pokoknya semuanya nggak boleh. Makanya dikatakan fil mali ya. Jadi nggak boleh ditransaksikan itu dalam urusan harta. Kalau transaksi bukan urusan harta ya boleh. Ya, maksud transaksi itu tasarruf itu melakukan sesuatu tapi tidak berkaitan dengan harta. Boleh silahkan. Nggak jadi masalah.
Tapi kalau urusannya harta, cegah. Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena ente mahjur. Jadi kalimat orang yang dihajar adalah mahjur. Jadi orang yang dihajar, orang yang dilarangnya tadi dikatakan orang mahjur. Jelas ya? Orang yang dilarang transaksi namanya mahjur. Jadi kalau dibilang wasyar'an secara syariat dikatakan katanya man utasarruf fil mal, ya nggak boleh transaksi dalam urusan harta. Kalau tasarrufnya itu di dalam bukan harta, makanya dikatakan di sini bikhilafi tasarruf fi ghairihi. Berbeda dengan tasarrufnya itu, berbeda dengan transaksi atau berbeda dengan melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan harta. Ada itu. Contohnya apa? Ada sesuatu yang dilakukan tapi tidak berhubungan dengan harta. Katolaki, ya kan? Fi ghairihi nih, ya. Apabila dia transaksi dengan orang lain, ya, ada hubungan antara dirinya dengan orang lain, tapi bukan urusan harta, ya, boleh, silahkan. Contoh, katolaki, ya, seperti tolak, mencerai, ya kan, mencerai boleh, ya kan? Jadi sah ketika dia dilarang untuk melakukan sesuatu apapun, tapi dia ingin menceraikan misalkan istrinya, misal ini, boleh, karena tanpa ada urusan harta di sana. Fayamfadhu minas safih, jadi menceraikan pun orang sedang dikatakan dimahjur karena safih atau karena dia bangkrut, dia ya kan, tiba-tiba dia menceraikan istrinya. Boleh, kita ngomong boleh dalam artian hukum. Maksud boleh itu apa? Jadi ketika dia menceraikan istrinya, cerai itu sah. Jadi jangan main-main dengan perceraian, ya kan? Walaupun dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan apapun, cerai itu ya, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi perceraian. Makanya ketika mau kembali lagi, dilihat dihitung berapa kali menceraikan. Nah, hati-hati, ya kan? Jadi jangan pernah seorang laki-laki sembarangan dengan mengucap kata cerai. Bahaya kata cerai. Bagaimanapun perbaiki dulu. Selesai, jaga ucapan-ucapan itu. Terus dilanjut. Katolaki fayangfadhu minas safihi, katanya seperti perceraian, ya kan? Wa ja'ala al-musannif al-hajar ala sittati minal ashkhas. Di dalam kitab ini, di dalam Ibn Qasim ini, musannif at-takrib, musannifnya, kitab takribnya, ya, Abi Suja'nya menyebutkan ada 6 orang kategori, ya kan, kategori yang dihajar. Orang yang dilarang bertransaksi. Ada 6 kategori. Ada 6 kategori, ya, orang-orang yang tidak boleh bertransaksi dengan hartanya. Alasitati minal aksas. Jadi 6 kategori ini. Padahal banyak sekali orang-orang yang dilarang bertransaksi dengan hartanya, ya kan? Bahkan di dalam kitab Bajuri itu ada 8. Bahkan katanya dikatakan ada ulama lain menyatakan bisa sampai 2000 kategori, ya kan? 2000 kategori orang yang nggak boleh bertransaksi. Setelah dihitung tuh ternyata banyak orang yang tidak boleh mentransaksikan hartanya, ya kan? Tapi kita ambil 6 ini untuk sebagai patokan. Oke? Jadi 6 kategori orang yang nggak boleh bertransaksi atau tidak boleh kita ajak bertransaksi, ya kan? Sesuai apa yang di dalam kitab ini. 6. Ala sitatin minal ashas, yang pertama as-sobi, anak kecil. Yang pertama anak kecil. Jelas? Jadi nggak boleh kita bertransaksi dengan anak kecil. Ukuran anak kecil tuh kayak gimana? Ukuran anak kecil itu berarti kalau seumpama nunggu dia balik. Karena di bawah yang balik, walaupun mumayyiz, dia dikategorikan anak kecil. Paham ya? Belum balik, tandanya dia anak kecil. Masih sobi. Tapi walaupun sebagian ulama mengatakan, kalaupun memang dia sudah tamyiz, ya kan, bisa memahami transaksi, walaupun belum balik, maka dikategorikan dia bisa atau boleh diajak transaksi. Itu pun dilihat lagi ukuran balik. Kalau ngomongin balik nih, anak kecil kan anak kecil yang terus berhubungan. Ini yang mau tamat. Jadi ukurannya kalau semua sudah balik. Balik kan ada dengan umur, ada dengan kejadian. Kan itu. Nah, kalau dengan umur berarti diukur 15 tahun. Kalau kejadian, kita tanya anak kecil tadi, ente mau beli, anak punya barang nih, ente udah balik apa belum? Udah bang, anak udah 10 tahun. Lo 10 tahun udah balik 15. Nah kan anak mimpi. Misalkan gitu. Anak balik. Oh silakan transaksi dengan anak tersebut. Ya, nanti tapi dilihat dulu si anak kecilnya tadi. Apakah dia memang dia tidak safih?
tidak takdir. Kan ada anak kecil yang dikasih 10.000 belanja mau jajan, dikasih ceban sama bapaknya. Dikasih ceban sama bapaknya, pulang-pulang bawa ciki 1, nggak ada kembalian. Dengan mana 10.000 ciki hungkul. Nya ngus pokoknya mah ente ngomong dengan pokoknya mah seru apa asik dengan makanannya aja dah. Dia nggak mikirin lagi tuh uang kembaliannya mana, apa yang penting udah anak punya jajanan. Enggak. Nah ini namanya mahjur. Anak kecil yang harus mahjur, harus dicegah untuk belanja. Nggak boleh ini sembarangan orang tua, ya enggak? Merasa sayang sama anaknya, punya uang minta jajan kasih, ya kan? Lah kalau anaknya bisa bertransaksi, udah paham duit, bahasanya paham duitnya ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang banyak juga yang paham duit ya kan. Dikasih 2.000 naon 2.000 ya tuh. Minta 5.000 naon 5.000 apa ini gede 20.000. Ya tuh. Macam-macam lah. Nah, ketika dia tidak bisa bertransaksi, dikasih 10.000 nggak pakai kembalian, dikasih 10.000 jajannya harga 2.000 katanya berapa 4.000-an, diem-diem aja nggak apa segala macam. Nah, jangan lagi transaksi, larang oleh kita, karena itu harus dimahjur. Anak seperti itu harus dihajar, ya harus dihajar itu harus dilarang. Lain dihajar di tonjok, makanya dimahjur lah. Anak ngomongnya mahjur aja, jangan dihajar ya. Nanti dihajar dicabok dehnya tuh, dimahjur. Jadi kalau kita punya anak misalkan jajan sembarangan, udah jajannya sembarangan, udah gitu kembalian nggak ngerti, udah dari situ nggak boleh lagi kita suruh transak. Jadi nggak boleh lagi tuh pangmalikan garam, kela kamari dititah beli kecap tepulangan, ya tuh nggak ambil kembalian dia, ditanya kembalian yang mana nggak tahu, hilang enggak apa enggak, yang penting udah. Anak yang kayak begini sudah tidak bisa lagi disuruh untuk transaksi. Tidak boleh lagi transaksi. Stop. Kalau mau bagaimana? Ajarkan dulu, ajarkan lagi, ya kan? Sampai dia ketika dites lagi paham lagi. Silahkan kesananya. Paham ya? Jelas ya? Jelasnya nih? Asobi. Ya, asobi. Jadi anak kecil, ini asobi ini kan laki-laki nih. Walaupun perempuan, pokoknya anak kecil mau laki-laki mau perempuan tetap aja. Walaupun ada perbandingan kan beda. Kepandaian atau kecerdasan laki-laki dengan perempuan berbeda. Kecerdasan laki-laki itu lebih tinggi daripada kecerdasan perempuan. Di awal-awal itu nggak ada bedanya dalam mahjur. Selama dia anak kecil, belum balik, siapa yang lebih cerdas, itu nanti dilihatnya tentang kecerdasan. Ya kan? Apakah dia muflis atau bukan muflis. Safih atau bukan safih. Kedua, wal majnun. Ya. Wal majnun, orang gila. Ya enggak? Tapi dilema juga kalau yang buka warung, ya kan? Orang gila mau belanja. Ya itu. Kan bingung juga. Tuh diterima di baledog, ya tuh. Iya kan? Orang gila belanja ke warung kita. Kita bilang, "Oh, nggak boleh, nggak boleh belanja ente." Oh, langsung kan ngamuk-ngamuk. Nah, baledog terus gimana? Ya udah orang gila mah dah. Terserah ente dah. Ya tuh. Bahasanya kita kasih aja dah. Mau ngasih duit ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa tuh duitnya kembalian kasihin aja tuh duitnya lagi. Niat ngasih aja, niat sedekah aja tuh anak orang gila. Jelas ya? Karena apa? Karena dia nggak boleh transaksi. Ini orang gila jalanan. Ini orang gila jalanan. Ini orang gila yang kalau dibilang orang gila ini misalkan ada keluarga. Ya, di keluarganya itu di rumahnya ada orang gila. Nggak boleh dia pergi sendirian pegang uang. Misalkan ada yang iba, tetangga atau siapa orang yang donasi ngasih duit ke dia sampai banyak. Terus dia pengen keluar, pengen belanja. Kayak heula. Nyata. Tong main belanja wae. Mana mikir gitu bisa. Kok mau dibelanja kan gitu. Jangan main belanja aja. Diam udah anak beli pengen apa? Pengen makanan, pengen cemilan, pengen jajanan. Oke diam. Jajanin tuh. Uang yang dia punya jajanin. Jadi ngomongin kalau ada yang donasi. Ini yang parah ini, yang bahaya ini kalau dia punya uang. Misalkan punya uang banyak, ya kan? Punya uang banyak, atau mungkin awalnya nggak punya uang, pas denger dia dapat warisan, kaget. Pas kaget gila. Contoh ini mah. Kita ilustrasikan, saking kagetnya ngelihat uang 1 miliar, aya leuwih sameja, naon duit kabeh, astagfirullahaladzim. Oh, sesurian sorangan. Kunaon si eta boga duit jadi kawas gitu. Misalkan nih, tiba-tiba dilihat beres, Allah, udah omongannya ngelantur kemana-mana, pengen beli mobil ini, mobil lu, mereknya gak disebutkan. Nyata, wah bahaya, nggak cicing mana mah, tau nggak naon, ini duit, entah tidak bisa, uang saya misalkan, cicing rantai, nggak cicing di kamar, tong dititah keluar, ya, nggak boleh keluar, nggak boleh mentransaksikan hartanya sedikit pun. Terus siapa kalau dia pengen apa? Walinya, paham ya? Siapa penanggung jawab di rumah, maka dia yang harus bertanggung jawab untuk membelanjakan apa keinginannya. Kalaupun memang perlu pengobatan, obati dengan hartanya.
Kalaupun memang perlu makan, berikan makan dengan uangnya. Ya kan? Nggak boleh dia belanja sendiri. Apalagi pegang handphone. Nah, kan bahaya pegang handphone ke ujung-ujungnya pesan langsung. Ya tuh online shop. Ya tuh pesan itu nanti bermanfaat teu kakaruannya tuh. Nah, ini bahaya. Nah, yang kayak gini-gini nih kalau dibilang kan ada titik majnun ini zaman sekarang udah banyak. Kegilaan sekarang ini di zaman sekarang udah banyak. Kalau dibilang sindrom-sindrom, ya kan? Atau kemajnun ini orang titik kegilaan ini banyak nih. Ada gila karena ya kelihatan gilanya, ada yang gila nggak kelihatan gilanya. Ini bahaya nih. Terus bagaimana? Dilihat, diukur dalam akalnya. Ajak bicara, nyambung, oke. Nggak nyambung, nges. Jadi lamun semua diajak ngobrol nges teu nyambung, wah. Tapi antara tunduh jeung gelo. Lamun diajak ngobrol teu nyambung antara tunduh atau gelo. Nges gitu ya teh. Tah, nu tunduh eta beunang transaksinya nggak boleh orang ngantuk transaksi. Salah-salah banyak orang kejadian tunduh transaksi balik ka imah beres mana asa meres 100 ribuan eta pulangan 20 ribu disangka 50 ribu di ditu da warungna ge tunduhnya teu peuting-peuting. Ieu tunduh oge pulang kerja sarua tunduh pas balik deui ka warung mana pulangan ngan 20 naon ente merena 50 100 eueuh 50 pan jadi pasea we. Ya teh makanya nggak boleh dalam keadaan hilang ilustrasinya di sini contohnya di sini majnun orang yang gila. Jadi orang gila orang yang hilang akal, orang yang sedang hilang akalnya nggak boleh dia melakukan transaksi. Hilang akal ketika apapun, terlebih lagi kalau semua dalam keadaan majnun, gila. Jelas ya? Gimana? Termasuk orang pikun itu adalah orang yang gila. Maaf, kalimatnya kita ngomong pikun. Ya kan? Tapi konteksnya kalau sedang hilang akalnya, ketika sedang hilang akalnya, itu termasuk kategori gila. Oh, jadi kawas nu pikun-pikun teh garelo gitu. Iya, sebutan syariat itu gila. Kenapa? Sesuaikan dengan definisi. Definisi gila itu hilang akal namun ma'abaqail gua. Kekuatannya seperti biasa, makannya seperti biasa, obrolannya seperti biasa, jalan kaki kemana lari dan lain seperti biasa. Dia seperti sehat-sehat aja. Itu namanya baqail gua. Tapi ingatannya, obrolannya, dia tidak nyambung dan dia tidak mengenal, dia tidak mengetahui apapun yang dia hadapi. Itu termasuk kategori gila dalam definisi. Ya, makanya secara syariat orang pikun bagaimana? Ya udah, orang pikun nggak boleh transaksi karena termasuk kategori gila, hilang akal. Jadi lo nggak jelma nu pikun, nyata tong titah meuli balanja, nyata balanja ke pasar, balanja ke pasar, nyata mau belanja ke pasar bawa uang aja berapa? Nggak boleh. Kalaupun memang semua kita caranya bagaimana? Takutnya menyakiti hatinya. Temenin, paham? Temenin, biarin. Jadi kalau itu kan orang Indonesia, oh ntar kalau semua dia tersinggung dan lain sebagainya, kan suka jadi pertanyaan tuh. Bagaimana caranya? Temenin, nggak boleh sendiri-sendirian. Temenin untuk apa? Liatin, keluarin uang berapa, belanjanya apa aja, apa segala macam, harus tahu. Paham? Karena apa? Karena orang yang gila, orang bahasanya konteksnya bisa pikun, bisa apa segala macam, yang penting hilang akalnya. Itu sedang dimahjur. Paham? Terus dilanjut lagi satu lagi karena banyak ini. Dilanjut satu lagi wasafihu dan orang yang safih. Ingat kalimatnya ya, safih. Ya, lain disafih dari susu ibunya bukan. Kan eta mah disafihnya. Disafih oke kan ya kalimat. Ini safih namanya. Sebenarnya kalau ngambilnya sama, disafih itu kayak gimana? Adanya. Nih, wafassarahul musannif menjelaskan safih itu apa? Al-mubadziru limalihi, orang yang suka buang-buang uang. Yang suka hura. Punya uang dibelanjain yang kagak karuan. Itu namanya sapi. Orang tua punya anak, ya kan? Yang sukanya hura-hura, yang nggak belanja tepat dengan belanja kebutuhannya. Hura-hura nih, buang-buang uang nih. Nggak usah kasih uang lagi karena dia harus dimahjur. Paham? Ini namanya al-mubadziru limalihi, orang yang suka buang-buang uang. Karena kalau dilogikakan dengan ilustrasi al-mubadzir lil malihi, membuang-buang uang itu nggak mungkin membuang-buang uang ada uang. Kalau yang membuang kayak begini udah jelas itu safi. Apaan? Biasa kebiasaan apaan? Nyawer. Ya.
Misalkan nggak anak nggak orang tua, ya tuh. Siapapun punya harta, giliran ada dangdutan, giliran ada apaan, misalkan langsung tiba-tiba nyawer, wer, itu safi itu. Harus mahjur, nggak boleh bertransaksi dengan hartanya. Jelas? Karena termasuk kategori safi tadi. Jadi nyawer tuh perkara yang bisa berdampak penting dalam agama. Apa? Harus dimahjur. Makanya jangan salahkan istri kalau semua tiba-tiba istri pegang uangnya, nggak boleh lagi keluar rumah kecuali pegang uang secukupnya. Kenapa? Karena ketahuan dia suka nyawer biduan. Nih. Paham? Kenapa? Jelas istrinya boleh seperti itu. Kenapa? Memang harus dimahjur. Paham ya? Ini kelakuan nih. Nah, kalau udah kayak begitu mah udah jelas. Tapi yang dimaksud safih buang-buang uang tuh bukan hanya suka nyawer, bukan cuma buang-buang uang di jalan, bukan. Tapi kalau dibilang buang-buang uang seperti membelanjakan sesuatu yang tidak pernah berguna, ya kan? Buang-buang uang yang tidak ada manfaatnya. Belanja sesuatu, beli sesuatu yang tidak pernah ada manfaatnya. Jelas ya? Itu termasuk kategori safih. Bahaya kan? Bahaya makanya. Jadi ketika bertransaksi sama dia, itu bisa nanti itu kena kasus bahasanya. Ya. Wah, apalagi judi mah, itu udah jelas haram. Itu dia buang-buang uang, makanya nggak boleh. Ketahuan ada orang judi, beres, tahan duitnya. Apaan? Ente suka judi? Oke, beres. Dilihat ada uangnya, ya kan? Kita keluarga sebagai wali, ya kan? Di atasnya misalkan menjadi walinya dia kan, beres. Uangnya mana? Simpen, sumputkan langsung. Ya, biar apa? Biar nggak judi lagi. Boleh. Karena apa? Dia nggak boleh bertransaksi. Ya, gak? Orang yang suka judi itu termasuk kategori sapi. Jelas ya? Paham ya? Kalau yang berfoya-foya sama. Tadi pancak saya buang-buang hambur-hambur uang foya-foya. Oke? Sama termasuk di dalamnya. Foya-foya. Asup ka klub klub naon deui restoran makan. Restoran makan. Kalau Bapak beli parfum harganya 3 juta, cuman buat ngomongin kos kaki gitu. Oh itu mah nggak jadi masalah lah. Memang harga parfumnya mahal kan parfumnya kalau semua kita tahu belinya yang isi ulang, yang murah-murah. Parfum ada parfum berkelas mahal memang melalui mahal. Jadi kita nggak boleh kalau semua ngomongin begitu nggak boleh ada harga yang mahal dong. Oh, ente jualan pengen mahal, giliran beli sama orang nggak boleh mau mahal. Ya, Anda memang parfum. Kalau seumpama, nah ini tadi pertanyaan, beli parfum 3 juta, kan hanya untuk kaos kaki, sah-sah aja. Tapi kalau ternyata harga parfum cuma 100.000, dibayar 3 juta sama dia, itu namanya tabdzir. Atau misalkan beli apaan, beli cilok, walaupun ke tukang cilok, gitu. Cilok sabaraha harganya 10.000, ya udah, tetap bayar 100.000, pergi aja, langsung pergi, nggak ngambil kembalian. Itu namanya tabdzir, membuang-buang uang. Wah, kan itu makan memberikan, harus ada sigoh, harus ngucap, paham? Kalaupun memang mau ngasih sama tuh abang-abang cilok, sisa kembaliannya kasih tahu, bang kembaliannya buat abang aja. Itu jadi sadako, itu jadi hibah. Tapi kalau semua udah beli 10.000, kasih 10.000, pergi, itu tabdzir namanya, paham ya? Makanya kalau semua orang habis belanja nggak pakai nanya kembaliannya kemana, main pagi-pagi aja, walaupun cuma 100-500 perak. Itu namanya tabdzir, itu namanya safi. Bahaya. Jelas ya? Makanya perhatikan lagi, kalaupun memang mau, ya kan itu ngasih, masa itu pelit. Bukan pelit, kalau memang pengen ngasih, transaksikan. Nih bang, kembaliannya buat abang. Ana beli 10.000 tapi kembalian buat abang. Paham ya? Jelas. Ada banyak di media sosial yang harganya berapa bang? 10.000-an. Ya udah, 10 jadi berapa? 100 nih. Saya bayarnya 1 juta. Tabdzir itu. Ya, ngomong tuh saya bayar dulu yang 100 atau yang sekian, nih 900 saya hadiah buat abang atau saya sedekah buat abang. Harusnya seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu tabdzir namanya. Paham ya? Ini yang utama. Jelas ya? Jelas. Jadi al-mubadzir ya limalihi ai. Nah, tadi kan dijelaskan yang suka mubadzirkan uangnya, yang mubadzirkan hartanya. Jelas ya? Karena kalau dibilang tadi uangnya, tapi kalau barang misalkan, yang beli petasan aja termasuk apaan? Termasuk tabdzir. Oh, ya tuh, tabdzir. Ai yasrifuhu fi ghairi masarifihi, ya. Ketika dia membelanjakan sesuatu
tidak pada tempatnya. Ya. Tidak kepada yang seharusnya. Itu namanya mubadir. Jelas gak nih? Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti kita ulang tentang hajar secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan malam hari ini manfaat dunia akhirat dan kita berharap berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim seperti ini Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita khususnya, untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai dan juga orang tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ya. Wabil khusus orang tua kita yang masih ada mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan walafiat sehingga kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Biar lebih sempurna kita baca lagi doa khatmul majlis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخر أزكي علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة